الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Nailul Huda SMK 1 Bondowoso yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Jumat kedua di bulan Syawal. Artinya 2 pekan sudah bulan Ramadan meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah atau sekolah yang bernama Ramadan dengan kurikulumnya yaitu Siyam dan Qiyam. Selama menempuh pendidikan di madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia sebagai hamba Allah. Maka setelah Ramadan berlalu, ketika sudah masuk bulan Syawal, manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ialah orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal salehnya, dan lebih takut berbuat dosa dan maksiat. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan yaitu tetap istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan. Dulu ketika Ramadan kita berpuasa, maka masuk di bulan Syawal ini dilanjutkan dengan puasa 6 hari yang keutamaannya sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal
kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Dulu selama Ramadan rajin sholat berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan tetap rajin sholat berjamaah di masjid. Dulu ketika Ramadan rajin tarawih dan witirnya, maka setelah Ramadan kita istiqomahkan sholat duha, tahajud, hajat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ketika Ramadan kita rajin tadarus Al-Quran, maka setelah Ramadan tadarus harus tetap kita pertahankan. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari ibadah puasa, yakni membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua ialah orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia, tetapi ketika datang bulan Ramadan mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut melaksanakan ibadah puasa, rajin sholat berjamaah di masjid, banyak amal lainnya. Maka namun sayang, setelah Ramadan berlalu dia tidak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tidak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah, kembali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah adalah kelompok orang-orang yang taatnya hanya musiman saja. Padahal bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan untuk menunggu amal, tetapi Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan pelatihan, bulan melatih diri untuk beramal, melatih diri untuk takut kepada Allah, takut makan dan minum meskipun makanan dan minuman itu halal, takut melihat yang haram, takut menceritakan aib orang lain, takut hati berprasangka buruk kepada orang lain. Maka setelah 1 bulan lamanya ditanamkan rasa takut kepada Allah, harusnya rasa takut itu juga bisa dibawa keluar dari Ramadan masuk ke bulan Syawal ini. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Kalau itu yang kita lakukan, berarti gagal pendidikan Ramadan yang kita tempuh selama 1 bulan lamanya, dan akan menjadi percuma semua ibadah yang telah kita lakukan kalau tidak membawa perubahan pada diri kita. Bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya memperbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah, kita taatnya hanya di saat bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan masjid ramai dengan sholat berjamaah, namun ketika masuk di bulan Syawal, setelah merayakan hari kemenangan, bergembira, bersukacita, lalu apa yang terjadi? Masjid kembali sepi, tidak bertambah jamaahnya. Bahkan yang paling menyedihkan, justru semakin hari semakin berkurang
semakin hilang jamaahnya. Agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi ini, maka caranya ialah selalu istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Dia juga Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan mereka sama saja, tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik untuk bertobat dan memperbanyak amal soleh. Tapi dia biarkan berlalu begitu saja. Maka para hadirin jamaah sekalian, coba kita merenung sejenak, termasuk kelompok yang manakah kita? Apakah termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadi lebih baik setelah Ramadan, atau termasuk kelompok kedua, orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang baik hanya saat bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan dia kembali lagi malas beribadah, kembali lagi berbuat dosa dan maksiat? Atau jangan-jangan termasuk kelompok yang ketiga, orang-orang yang rugi atau orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan sama saja, sama malas beribadah, suka berbuat dosa dan maksiat. Maka kita renungkan kembali berapa lama kita sudah hidup di dunia ini. Berapa kali sudah kita lalui bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang setiap tahunnya kita temui, kita jalani dan kita lewati membuat diri kita jadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih takut kepada Allah? Atau justru sama saja dari tahun ke tahun, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, sama saja kualitasnya iman kita, sama saja kualitas ibadah kita, atau bahkan jangan-jangan semakin lebih buruk dari tahun ke tahunnya. Kalau memang sudah menjadi lebih baik, maka bersyukurlah dan berusahalah istiqomah untuk tetap dalam kebaikan. Tetapi kalau masih sama saja atau bahkan lebih buruk, maka segeralah sabar, perbaiki diri dan bertobat kepada Allah sebelum terlambat, selagi kesempatan itu masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terus istiqomah menjalankan ketaatan dan ketakwaan, baik saat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita untuk takut berbuat dosa dan kemaksiatan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung, selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
Alhamdulillah hamdan kama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bi nadari wa qawlun bi khawla. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala al-ummati wa huril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah ma'akum yamdi ibadati bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini saya wasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal. Tentunya yang meningkat bukan hanya urusan ibadah makhluk saja, tetapi yang berkaitan dengan manusia atau hablum minan nas juga harus meningkat, dan perilaku kita juga harus meningkat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Anak-anakku, kalian sebagai seorang siswa yang mungkin dulu sebelum Ramadan kalian sering terlambat datang ke sekolah, sering telat masuk kelas, jarang ikut sholat jamaah di masjid, sering tidak mengerjakan tugas dari guru, tidak sopan pada guru, sering melanggar peraturan sekolah, bahkan sering keluar masuk ruang BK karena sering melanggar peraturan. Maka kalian setelah menempuh pendidikan di madrasah Ramadan, masuk di bulan Syawal ini akan menjadi siswa yang disiplin, siswa yang sopan, santun, taat, dan patuh pada peraturan sekolah. Takzim juga kepada guru-guru kalian, karena dengan sikap inilah ilmu yang kalian dapatkan akan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sebagai seorang anak yang dulu sebelum Ramadan sering membantah orang tua, berani pada orang tua, durhaka pada orang tua, sering membohongi orang tua, maka setelah menempuh pendidikan Ramadan, masuk di bulan Syawal ini akan berubah menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, taat dan patuh kepada orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sittatil mutammiratil kiram wa ashabika nabiyika ajma'in wa al-tabi'in wa al-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina ghulaman wa najjina bihim min ahwali yawmil qiyamah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mushrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi dunina wa
ويلجأ واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطيات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والربا والزنا والسلاسل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر.